Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada Ta'limul Lughatil Arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende yang santai dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab dengan subtema Al-Qawaid, tata bahasa Arab tentang huruf jar dan huruf ataf. Insyaallah pembelajaran bahasa Arab kali ini kami sajikan dalam bentuk video. Jangan lupa berdoa dan memulai pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk simak terus video saya. Sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita pahami lebih dahulu kompetensi dasar yang harus dimiliki dari pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah yang pertama, siswa mampu memahami fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan terkait tema As-Saidaliyah, Al-Mustashfa, As-Siha, dan Iyadatul Marid dengan memperhatikan susunan gramatikal, huruf jar, dan huruful ataf. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan ungkapan ketika menjenguk orang sakit dengan memperhatikan bentuk, susunan gramatikal, huruf jar, dan huruful ataf, baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi huruf jar dan huruf ataf. Yang berikutnya adalah siswa mampu menemukan huruf jar dan huruf ataf dalam sebuah teks. Dan yang ketiga, siswa mampu melengkapi paragraf dengan huruf jar dan huruf ataf. Anak-anak sekalian, kita akan mempelajari lebih jauh tentang huruf jar dan huruf ataf. Pada pertemuan kali ini, kita terlebih dahulu akan memahami apa itu huruf jar. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak sekalian, apa itu huruf jar? Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan kata isim setelahnya menjadi majrur. Jadi kata kuncinya bisa kita katakan bahwa huruf jar hanya bertemu dengan kata isim. Kata isim itu adalah kata yang menunjukkan makna, arti sebuah nama, baik itu nama benda, nama hewan, nama tumbuhan, dan kata ganti atau domir, atau suatu makna yang tidak terikat dengan waktu. Sekalian, ada berapakah huruf jar? Apa saja yang termasuk huruf jar? Di antara huruf jar yang dapat kita perhatikan adalah yang pertama adalah huruf min, yang berarti dari, sebagian, di antara. Jadi apabila huruf min ini bertemu dengan kata isim, maka huruf min ini atau kata isim yang jatuh setelah huruf min, maka harokatnya adalah majrur atau menjadi isim majrur. Huruf yang kedua adalah huruf ila, yang berarti ke atau pada. Yang ketiga huruf ala, di atas, kepada, kewajiban. Kemudian yang keempat adalah huruf fi, di dalam, di, pada. Yang kelima adalah huruf an, yang berarti dari, tentang. Dan yang keenam adalah huruf kaf, yang merupakan huruf jar juga, yang berarti seperti. Dan yang ketujuh yaitu huruf lam, yang berarti milik, untuk, sungguh. Dan yang kedelapan adalah huruf ba, yang berarti dengan atau di. Jadi ini 8 huruf merupakan huruf-huruf jar. Sekalian yang berbahagia, dalam penggunaan huruf jar, anak-anak sekalian perlu memperhatikan kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, huruf jar tidak bersambung pada kata fiil. Diingat baik-baik adalah huruf jar yang 8 tadi itu dia tidak akan bersambung pada kata fiil. Yang kedua, huruf jar bersambung pada kata isim yang sudah kita jelaskan pada
slide sebelumnya. Yang ketiga adalah isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Jadi kata isim yang didahului huruf jar maka namanya majrur atau isim majrur. Isim majrur itu memiliki tanda. Yang pertama, berharokat kasrah atau kasratain jika bentuknya isim mufrad, isim jamak taksir, atau jamak muannas salim. Yang kedua, huruf ya jika bentuknya tasniyah dan jamak muzakkar salim. Baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Lebih jelasnya kita memperhatikan contoh-contoh huruf jar. Jadi ini merupakan huruf jar dan ini merupakan contoh, dan ini huruf jar juga dan ini contohnya. Yang pertama kita lihat huruf jar adalah min. Jadi min ini merupakan huruf jar ketika kata isim setelahnya itu jatuh huruf jar atau sebelumnya itu huruf jar, maka isim itu bisa berharokat kasroh. Kita lihat huruf ila, adhabu ila saidaliyati. Ila ini merupakan huruf jar, saidaliyati ini kita sebut dengan isim majrur dan harokatnya adalah kasroh karena masuk dalam kategori isim mufrad. Kemudian ala, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi, ala ini merupakan huruf jar. Al-maktabi adalah isim yang jatuh setelah harfu jar, maka kita katakan ini adalah isim majrur bi harfi jar, dan karena dia adalah isim mufrad maka harokatnya adalah kasrah. Dan pada contoh fi, anamu fi ghurfatin naumi, kemudian an, baiti baidun anil masjidi, kaf, anta kal qamari, li ahmilu al-wasfata tabiyata lil ustadi, ba adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Ini sudah ada tanda yang berwarna merah, ini adalah harfu jar, dan berharokat kasrah ini adalah isim majrur karena diikuti oleh huruf jar maka jatuhnya adalah isim majrur, harokatnya adalah kasrah. Kita lanjut untuk memperhatikan contoh-contoh huruf jar apabila posisi isim itu musanna dalam bentuk dua, atau jamak mudzakkar salim, atau jamak muannas salim. Seperti kaidah sebelumnya, yaitu yang sudah kita jelaskan, apabila isim tersebut berbentuk musanna, contoh di sini al-masjidani, ini bentuknya dua masjid, as-saidaliyatani, dua apotik, ini merupakan bentuk musanna, kemudian bertemu dengan huruf jar, maka isim majrur yang jatuh pada isim musanna maka berbentuk huruf ya. Kita contoh di sini, nahtafilu bidzikra maulidir rasuli fil masjidaini. Tidak lagi fil masjidani, tetapi dia berubah bentuk. Huruf alif ini berubah menjadi huruf ya karena dia musanna, maka kita menggunakan fil masjidaini. Sama halnya dengan contoh berikutnya, nashtari al-adawiyata fis saidaliyataini, yang sebelumnya adalah as-saidaliyatani karena bersambung atau huruf jar jatuh sebelum isim musanna tadi, maka isim musanna yang sebelumnya itu berbentuk as-saidaliyatani maka berubah menjadi as-saidaliyataini. Yang berikut adalah untuk apabila ada jamak mudzakkar salim yang bertemu dengan huruf jar, maka sama halnya, yaitu bentuknya dirubah menjadi huruf ya.
Contoh di sini al-muslimuna bentuk jamak mudzakkar salim atau as-salihuna apabila dimasuki huruf jar. Contoh di sini huruf jar adalah ala, maka dia berubah bentuk yang dari al-muslimuna yang berwarna merah ini waw dan nun, kemudian berubah menjadi ya dan nun. Seperti contoh, yajibu alal muslimina iqamatus sholati. Tidak lagi kita membacanya yajibu alal muslimuna, tetapi yajibu alal muslimina. Kenapa demikian? Karena ada huruf jar. Sama halnya dengan as-salihuna, berubah menjadi yajibu ala salihina ayyashkuru allaha. As-salihin yang sebelumnya adalah as-salihun menjadi as-salihin karena di depannya terdapat jar. Baik anak-anak sekalian yang hebat, setelah kita mempelajari huruf jar, maka kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu huruf ataf. Apa itu huruf ataf? Huruf ataf dalam kajian ilmu nahwu adalah kata hubung yang merupakan dan, atau, kemudian, sebagainya. Ada berapakah huruf ataf itu? Mari kita simak. Huruf ataf ada 9. Yang pertama, huruf waw yang berarti dan. Yang kedua, huruf fa yang berarti maka. Yang ketiga, atau. Yang keempat, summa. Kemudian yang kelima, au, atau. Yang keenam, hatta. Sehingga yang ketujuh lakinna, akan tetapi. Yang kedelapan la, bukanlah. Yang kesembilan bal yang berarti bahkan. Anak-anak sekalian yang hebat, kaidah dalam penggunaan huruf ataf yaitu ataf menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf ataf. Jadi kaidahnya adalah ataf menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf ataf. Yang kedua, kata yang berada sebelum huruf ataf disebut ma'tuf, sedangkan kata yang terletak di belakang huruf ataf disebut ma'tuf alaihi. Yang ketiga, ma'tuf alaihi mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam bentuk muannas atau mudzakkar, mufrad, tasniyah atau jamak. Anak-anak sekalian, agar lebih memahami materi ataf, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh huruf ataf. Yang pertama huruf waw, jaa Muhammadun wa Aisyatun wa Hasanun. Waw ini merupakan huruf ataf. Jadi kata sebelum huruf ataf Muhammad ini kita namakan ma'tuf. Kata setelah huruf ataf Aisyatun wa Hasanun atau Hasanun yaitu dinamakan ma'tuf alaihi. Contoh berikutnya fa jaa Muhammadun fa Aisyatun fa Hasanun. Summa jaa Muhammadun summa Aisyatu. Au khudh al-kitaba awil kirtasa. Karena al-kitaba ma'tuf itu berharokat fathah, kemudian ada huruf ataf, maka al-ma'tuf alaihi, kata sesudah huruf ataf al-kirtasa, maka ikut berharokat fathah karena ini ada huruf ataf. Hal abuka tayyibun am mumarridun hatta akaltu kullal khadrawati hatta sabanah. Lakinna ma qara'tul majallata lakinnal qur'ana la yanjahul mujtahidu la al-kaslanu.
bal ja'a mumarridun, bal tabibun. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita akhiri materi kita pada pertemuan kali ini, mari kita berlatih dengan mengerjakan latihan berikut, yaitu tentukan huruf jar dan huruf ataf pada teks berikut. Mari kita selesaikan latihan berikut. Ibrahimu talibun fil madrasati tsanawiyati. Yadhhabu ilal madrasati sabahan mubakkiran kulla yawmin. Wa fi yawmin minal ayyami fi athna'id dirasati sya'ura bi alamin syadidin fi batnihi wa nazlatu bardin fi jasadihi. Fadhhaba ilal mustashfa bis sayyaratil madrasah. وبعد أن وصل إلى المستشفى طلب منه الطبيب أن يستريها على السرير ليفحصه ثم أعطاه الطبيب وصفة طيبة ونصحه بما يلي أولا أن يشرب الدواء 3 مرات كل يوم وثانيا أن يتناول الوجبات الثلاث fi waqtiha wa thalithan ayyastariha rahatan kafiyatan. Dari teks berikut ini silakan anak-anak menentukan mana di antara huruf jar dan mana di antara huruf ataf. Kemudian silakan selesaikan tugas tersebut seperti dalam bentuk tabel berikut ini. Jadi silakan kalian menentukan dari teks bacaan tadi, kemudian mengisi pada kolom berikut mana huruf jar dan mana huruf ataf. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, akhirnya pembelajaran bahasa Arab kita tentang huruf jar dan huruf ataf sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan materi video berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Arab. Manjadda wajada bil hammasa. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.